Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam ibadah Categorical Ministry Pemahaman Alkitab GPPS Jemaat Sawahan. Kita akan masuk dalam pujian kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita bagi Tuhan yang sungguh baik kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur Yesus. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ada untuk menjadi penyembahmu, ada untuk menjadi, ada untuk menjadi, ada untuk menjadi Shalom, puji Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan atau menerima firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami boleh kembali ada di hadapan Tuhan di dalam ibadah kategorikal pemahaman Alkitab. Bapa, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, layakkanlah kami, berikan kami hikmat untuk kami bisa menerima setiap kebenaran firman dengan benar, dan mampukan kami untuk kami bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Urapilah kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat ada satu jembatan yang cukup dibanggakan oleh bangsa Indonesia dan boleh dikatakan jembatan yang cukup panjang sebelum ada jembatan Suramadu di Jawa Timur. Jembatan ini adalah jembatan Kutai Kartanegara. Jembatan yang membentang sepanjang 710 meter yang membentang dari Tenggarong sampai ke kota Samarinda. Jembatan ini dibangun pada tahun 1995 dan selesai pembangunan pada tahun 2001. Tetapi nahas, pada tahun 2011 bulan November, jembatan ini ambruk. Jembatan yang didesain sedemikian rupa sehingga menyerupai atau mirip dengan jembatan yang dicontoh, yaitu jembatan Golden Gate. Tetapi sangat berbeda dengan jembatan Golden Gate. Jembatan Golden Gate juga jembatan yang cukup dibanggakan oleh
bangsa Amerika Serikat, karena jembatan ini terbilang jembatan terpanjang di dunia, membentang dari kota San Francisco sampai kota Marin County di California. Jembatan yang membentang sepanjang 2727 ini dibangun pada tahun 1937. Dan selama 30-an tahun, jembatan ini dinobatkan sebagai jembatan terpanjang, termegah pada masa itu. Dan sampai hari ini masih tetap megah berdiri. Nah, ketika kita membandingkan dua jembatan ini, jembatan yang mirip tapi ukurannya berbeda dan tempatnya berbeda, lalu kemudian yang satu masih kokoh berdiri sedangkan yang ada di Indonesia roboh atau runtuh, kita akan memunculkan di dalam pikiran kita pertanyaan-pertanyaan. Kalau memang jembatan Kutai Kartanegara ini dibangun dengan perhitungan, dengan rencana yang matang, dengan pekerja-pekerja yang bekerja dengan maksimal, dengan baik, dengan benar, kita pun yakin bahwa jembatan ini bisa bertahan sampai hari ini. Tetapi ketika hanya berusia kurang dari 10 tahun, lalu kemudian roboh, tidak salah kalau kita berasumsi mungkin jembatan ini dibangun dengan cara prosedur, atau mungkin ada sesuatu yang lalai pada saat pembangunannya, atau para pekerjanya tidak maksimal di dalam membangun jembatan ini. Itu adalah penilaian yang wajar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada beberapa hal pengajaran tentang bagaimana membangun. Di dalam Injil Matius dan Injil Lukas, Tuhan Yesus pernah menyampaikan bagaimana perbandingan orang membangun rumah. Ada yang membangun rumah hanya di atas pasir, tetapi ada yang membangun rumah di atas fondasi, yaitu batu yang baik. Dan bagaimana hasil dari pembangunan rumah itu? Sangat berbeda kualitasnya. Dari yang membangun di atas pasir dengan membangun rumah di atas batu sebagai fondasinya. Berbeda lagi di dalam Perjanjian Lama, kitab Nabi Yeskiel pernah mencatat dan menyampaikan hal ini. Orang Israel membangun tembok. Temboknya sangat tipis, tetapi agar kelihatan tebal dan agar kelihatan kuat, maka temboknya ini dilapisi dengan kapur. Dilapisi dengan kapur sehingga kelihatan tebal dan kelihatan kuat. Tetapi di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, Rasul Paulus juga pernah menyampaikan perihal ini. Temanya hampir sama tentang pembangunan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan pembangunan bisa dilakukan, atau ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu ketika membangun rumah itu, ada yang dibangun dengan bahan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Nah, dari 3 contoh ini, dari 3 hal ini tentang pembangunan, ketiga-tiganya mengalami hal yang sama, yaitu pengujian atau diuji. Yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa bangunan rumah itu akan diuji dengan hujan dan banjir. Ketahanan bangunan itu akan diuji dengan hujan dan banjir. Di dalam Yeskiel, bangunan tembok itu juga diuji dengan apa? Dengan hujan, lalu hujan es dan topan. Tetapi di dalam 1 Korintus pasal 3, Rasul Paulus menyampaikan bangunan itu nanti juga akan diuji bukan dengan hujan atau banjir, tetapi diuji dengan api. Puji Tuhan. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Matius pasal 7
ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya atau membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan beratlah atau hebatlah kerusakannya. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, mulai ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku mendengarkan perkataanku dan serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh, hebatlah kerusakannya. Yesus seringkali menyaksikan hujan lebat yang tiba-tiba saja muncul karena disebabkan luapan dari dasar sungai yang awalnya kering atau disebut waldi itu, lalu kemudian berubah menjadi aliran air sungai yang deras. Pemandangan semacam ini biasa terjadi di Israel. Makanya ketika ada orang yang membangun rumahnya tidak atau tanpa dasar batu, ketika dialiri atau tersapu dengan air yang mengalir itu, maka membawa bencana yang besar bagi bangunan rumah itu. Dan pada zamannya Tuhan Yesus, rumah-rumah di pedesaan biasanya dibangun dari lumpur atau tanah liat yang kemudian dikeringkan sedemikian rupa, ya. Lalu kemudian, tetapi rumah ini bisa saja dilubangi. Para pencuri biasanya melubangi, lalu kemudian masuklah pencuri dari lubang itu. Nah, tukang bangunan yang bijaksana atau orang yang membangun dengan bijaksana pasti akan memilih dasar yang di sana diberikan batu, terutama batu karang. Kemudian dia tidak perlu khawatir turunnya hujan yang deras, kenaikan air yang dari waldi menjadi air yang mengalir, itu juga tidak menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi rumah yang dibangun di atas batu. Meskipun air itu dengan deras menyapu rumah itu pasti akan kuat dan tetap bertahan untuk berdiri. Memang di sini ada sedikit perbedaan. Yang menyampaikan sama yaitu Tuhan Yesus, tetapi kenapa penyampaiannya berbeda antara Matius dan Lukas? Matius ini menyampaikan perumpamaan dari perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel yang tinggal di Galilea. Tetapi Lukas agak berbeda. Lukas menyampaikan tulisannya ini kepada orang-orang Yunani dan orang-orang Helenis yang biasanya tinggal di tempat yang kondisi geografisnya berbeda. Kalau Matius hanya meletakkan batu di atas tanah, tetapi Lukas harus menggali terlebih dahulu, baru di sana ditaruh batu, lalu kemudian dibangunlah rumah itu. Tetapi sebenarnya maksudnya adalah sama. Nah, di
Di dalam kitab Yeskiel, di dalam pasal yang ke-13, mulai dari ayat yang ke-10 saya baca. Oleh karena itu, ya, sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera, mereka itu mendirikan tembok, dan lihat mereka mengapurnya. Jadi pada zaman itu, tembok didirikan agar kelihatan kokoh dan kuat, agar kelihatan tebal dan kuat, maka dilapisi atau dilabur dengan kapur. Tetapi ketika datang topan, ya, di ayat yang ke-13, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, di dalam amarahku akan membuat angin topan bertiup, dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku rambun di sini adalah hujan es yang membinasakan akan jatuh. Nah, kita bisa bayangkan kalau rumah yang dibangun tipis dengan hanya dilabur kapur, sudah barang tentu ketika ada topan, ketika ada air yang menerpa, yang memukul dengan kuat, maka tembok ini pasti akan roboh. Nah, kembali pada khotbah Tuhan Yesus yang ada di Injil Matius pasal yang ke-5 dan khotbah di Injil Lukas pasal yang ke-6, mengingatkan kepada pendengarnya, bukan hanya sebagai pendengar saja, bukan hanya sebagai orang yang menerima perkataan daripada Tuhan Yesus, menerima perkataan Tuhan Yesus baik, tetapi tidak cukup dengan itu. Tuhan Yesus menginginkan yang mendengarkan, yang menerima perkataannya, itu harus melakukannya. Nah, ketika melakukannya, diibaratkan oleh Tuhan seperti seseorang yang membangun rumahnya dengan baik, dengan benar. Yesus adalah, kalau boleh dikatakan, fondasi yang benar. Nah, menerima perkataan Tuhan Yesus dan melakukan, jangan lupa melandasinya bahwa percaya bahwa Yesus itu adalah dasar dari semuanya. Rumah bisa dibangun di atas apapun, tetapi rumah akan bertahan ketika ada dasarnya, yaitu percayanya, imannya kepada dasar yang benar, batu karang yang teguh, yang tidak lain adalah Yesus. Dalam kehidupan orang percaya, kita pun juga begitu. Sepintar, sehebat apapun orang membangun rumahnya, dengan aksesoris yang kuat, aksesoris yang dianggap kuat, atau aksesoris yang baik apapun, kalau tidak memberikan dasar atau tidak memiliki dasar yang benar, membahayakan di kelak kemudian bagi bangunan rumah itu. Rasul Paulus menyampaikan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3, ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain yang membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dasar yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tidak lain adalah dasarnya Yesus Kristus sebagai fondasinya. Di ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar yang lain yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi, kalau diibaratkan membangun rumah itu seperti kehidupan kita kalau ingin terus tetap bisa bertahan, bisa menjadi rumah yang baik dan bertahan dalam menghadapi segala macam hal, entah itu angin, badai, banjir, atau apapun, kalau dasarnya itu benar, maka rumah itu akan kokoh, akan terus tetap berdiri. Dalam kehidupan kita pun juga demikian. Bapak, Ibu, Saudara harus memiliki dasar yang benar, fondasi yang benar,
di dalam keimanan dan kehidupan kita, percaya kita, dasarnya tidak lain adalah Yesus Kristus. Ketika dasarnya itu benar dan dibangun dengan cara yang benar, maka rumah itu akan kokoh berdiri dalam kondisi apapun. Nah, Rasul Paulus mengibaratkan membangun rumah itu seperti membangun di atas dasarnya, yaitu Tuhan Yesus, dasar imannya, dasar bangunannya, lalu dibangun dengan bahan yang memiliki kualitas. Nah, yang kedua, kalau yang pertama adalah membangun rumah yang dibangun oleh orang-orang yang bijaksana, harus dengan menggunakan dasar yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, membangun rumahnya juga dengan bahan yang berkualitas. Tidak hanya berkualitas pada dasarnya, tetapi membangunnya pun juga dengan berkualitas. Karena semuanya akan diuji. Air yang akan dari bawah, yang datang dari bawah, menguji dasar itu. Apakah bangunannya merekat pada tumpuan dasar yang benar? Dan yang dari atas bisa saja diuji dengan angin, dengan goncangan, dengan terpaan. Rasul Paulus mengibaratkan bangunan rumah itu bahannya harus bahan yang berkualitas. Tidak hanya diuji dengan air banjir, tetapi juga diuji dengan api. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa membangun rumah yang kokoh, yang kuat, yang tahan terhadap hujan, terhadap banjir, terhadap badai, harus dengan fondasi yang benar. Dan untuk memiliki kualitas bangunan yang benar, maka harus dibangun dengan bangunan dari bahan yang benar, yang berkualitas. Jadi dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dasari hidup kita dengan iman hanya kepada Yesus. Karena dialah yang akan menjamin keteguhan rumah kita, hidup kita ini dengan baik. Lalu yang kedua, mari kita membangun kehidupan kita dengan bahan yang benar. Tidak hanya benar, tapi berkualitas. Di samping secara prinsipil melandasi bangunan kehidupan kita dengan fondasi yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kualitas bahan untuk membangun itu, kualitas bahan untuk membangun di atas dasar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu emas, perak, batu permata, kayu, rumput, dan atau jerami. Karena nanti pengujiannya melalui api. Kalau dibangun dengan jerami, artinya bahan bangunannya itu tidak berkualitas, maka habislah bangunan itu. Kalau itu kehidupan kita yang dibangun di atas dasarnya benar, tetapi bahan bangunannya jerami, bangunan itu akan habis. Tetapi kalau bahannya itu bahan yang benar, emas, perak, atau batu permata, api sehebat apapun tidak akan pernah menghanguskan bangunan rumah itu. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan Yesus, di dalam percaya kita kepada Tuhan Yesus, mari kita bangun pengiringan hidup kita ini dengan kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dengan kehidupan yang berkualitas memungkinkan bangunan hidup kita tidak akan hangus terbakar. Jika dalam kehidupan kita secara pribadi, kualitas hidup pribadi kita benar-benar dibangun dengan kualitas yang benar, hidup yang benar, mengikuti setiap apa yang difirmankan Tuhan, dilakukan dengan setia dan taat dan disiplin, maka kita akan memiliki bangunan hidup kita yang berkualitas. Maka ketika muncul ujian itu,
kita tidak akan pernah hangus hidup kita. Tidak pernah ada yang bisa membakar. Tidak akan pernah bisa menghancurkan bangunan kehidupan secara pribadi kita. Kuat dan teruji, itu hasil dari bangunan itu. Berkualitas dan terjaga untuk jangka waktu yang lama. Bahkan bukan tidak mungkin bisa selamanya. Artinya, kita bertindak dan melakukan hal-hal yang bersifat kekal, bukan untuk sementara. Kita mengisi kehidupan kita bukan untuk sesuatu yang sementara dan sia-sia, yang kita lakukan kemudian hilang begitu saja. Tetapi kita mengisi hidup kita dengan kegiatan, aktivitas, hal-hal yang kekal. Itu sama seperti membangun rumah dengan bahan bangunan yang berkualitas seperti emas, perak, batu permata. Melakukan hal-hal yang menjadi keinginannya Allah. Membangun dengan bahan yang berkualitas seperti emas, perak, batu permata, itu sama seperti membangun hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bersifat kekal. Melakukan kehidupan kita dengan melakukan hal-hal yang menjadi keinginannya Allah. Yang tidak menjadi keinginannya Allah, ya tidak dilakukan. Bukan keinginan daging kita. Hal ini persis yang dikatakan Tuhan dalam Injil Matius tadi. Mendengar dan melakukan setiap yang Tuhan firmankan. Itulah hal-hal yang berkualitas. Di dalam kehidupan pelayanan kita pun juga demikian. Ketika kita melayani Tuhan, maka yang kita lakukan juga hal-hal yang berkualitas. Hal-hal yang bersifat kekal dan hal-hal yang diingini oleh Tuhan. Jangan kita melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan hanya berdasar kepada kemauan dan keinginan kita. Itu sama seperti kita membangun kehidupan pelayanan kita dengan hal-hal yang tidak berkualitas. Suatu kali ketika diuji, maka akan hangus. Seberat apapun kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bangunan hidupmu dibangun dengan bahan yang berkualitas, Bapak Ibu Saudara pasti akan bisa bertahan, bisa tetap kokoh berdiri. Tidak hanya kokoh berdiri, tetapi bangunan rumah kita, kehidupan kita bisa dilihat orang lain dan bisa menjadi berkat, bisa menjadi contoh. Inilah yang diinginkan Tuhan. Dalam pelayanan pun juga begitu. Kalau kita melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dengan apa seperti yang diinginkan Tuhan, bukan keinginan kita, maka pelayanan kita pun juga menjadi pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan dan mampu bisa mendatangkan berkat bagi setiap orang yang kita layani. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Sudahkah engkau mendirikan bangunan kehidupanmu dengan dasar Kristus? Lalu berikutnya, ketika engkau membangun rumah kehidupanmu, apakah engkau bangun dengan bahan yang berkualitas atau bahan yang tidak berkualitas? Membangun kehidupanmu dengan bahan-bahan yang seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan, atau berdasarkan dengan segala sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan kedagingan kita. Pilihlah bahan bangunan yang berkualitas. Sudahkah Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita, hidup kita ini dibangun dari dasar yang teguh, bahan yang benar, bahan yang berkualitas? Saatnya Bapak Ibu kita membangun kehidupan kita dengan bahan-bahan yang berkualitas. Bahan yang berkualitas itu adalah bahan yang semata-mata mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang kekal. Lalu bahan yang berkualitas itu adalah bahan yang ketika kita mengerjakan dalam kehidupan kita adalah segala sesuatu yang menjadi keinginan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan.
Kalau pada malam hari ini melalui pemahaman Alkitab kami yang kami sudah kerjakan, biarlah setiap firman yang sudah kami dengar sungguh-sungguh mendarat dengan benar dalam kehidupan kami. Seperti halnya kami sedang mendirikan bangunan kehidupan kami dengan dasar yang benar, yaitu Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan mampukan kami untuk bisa membangun kehidupan kami dengan bahan-bahan yang berkualitas. Mampukanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti program ini dimanapun berada. Jangkau, lawat, jamah, dan berkatilah Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan juga memberkati gereja-Mu, GBPS, serta cabang-cabangnya, para hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati semuanya satu persatu. Biar semua hamba-hamba Tuhan ini pun juga membangun kehidupannya dengan kehidupan yang berkualitas. Tuhan juga memberkati kota kami Surabaya. Tuhan memberkati provinsi kami Jawa Timur. Tuhan memberkati negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan semakin memberkati dan bangsa kami sungguh-sungguh menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri program ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada satu persatu. Dan sekarang Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya yang luar biasa dan yang sempurna melalui Roh Kudus, menyertai, memberkati kita semua sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya sudah diberkati Tuhan. Mari bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.